Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Pratiwi. Saya dari program studi kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang seed collection harvesting atau disebut dengan pengumpulan benih atau pemanenan benih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menjelaskan apa itu seed collection harvesting. Pengertian koleksi benih. Koleksi benih merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menyeleksi benih yang bermutu baik untuk tujuan tertentu. Adapun beberapa metode pengumpulan dapat diklasifikasi menjadi berikut, yaitu 1. Pengumpulan buah dan biji yang jatuh dari lantai hutan, pengumpulan dari tajuk pohon yang ditebang, pengumpulan dari pohon yang berdiri dengan akses dari tanah, pengumpulan dari pohon tegakan dengan akses dengan memanjat, dan pengumpulan dari pohon tegakan dengan akses lain. Langsung saja yang pertama, yaitu koleksi buah atau biji yang jatuh dari lantai hutan. Pertama yaitu benih alami. Pengumpulan dari lantai hutan buah-buahan yang telah jatuh setelah pemetakan alami dan absisnya adalah praktik umum dengan sejumlah general berbuah besar. Itu mudah dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang sangat terlambat seperti misalnya memanjat dan untuk pekerja lepas. Ukuran buah sangat penting karena semakin besar buah semakin mudah dilihat dan diambil dengan tangan. General beriklim sedang yang biasa dilakukan dari tanah adalah Quercus, Fagus, Castanea, dan general tropis termasuk Tectona, Gamelina, dan Tripochitan, dan beberapa general di antara Dipterocarpus. Kerugian utama pengumpulan dari pelepasan benih alami adalah risiko pengumpulan benih yang belum matang, kosong atau tidak berserat, kerusakan benih atau perkecambahan benih, juga pengumpulan tertunda, dan ketidakpastian dalam mengidentifikasi pohon induk dari tanaman benih yang dikumpulkan benih pada buah pertama yang utuh secara alami pada musim seringkali berkualitas buruk. Yang kedua adalah pengocokan manual. Jika buah muda terlepas tetapi jatuhnya alami, tidak cukup terkonsentrasi pada waktunya. Jatuhnya buah dapat diinduksi dengan cara buatan. Batang pohon kecil dengan cabang rendah dapat diguncang langsung dengan tangan. Cabang-cabang yang lebih tinggi dapat diguncang dengan menggunakan galah dan kail yang dipanjang atau dengan seutas tali. Metode ini memberikan hasil yang baik pada Cordia alidora dan Cordia spp karena memfasilitasi pengumpulan benih yang cepat dengan viabilitas yang baik secara segera setelah infeksi visual menunjukkan bahwa buahnya matang. Metode ini digunakan di Selandia Baru, panah tembak busur panjang yang seluas 30 kg dengan panjang 0,8 sampai 0,9 meter dan berat 40 kg digunakan untuk memproyeksikan garis putus regangan 5,5 kg di atas cabang. Penggunaan tali operasi awal untuk mendapati tali di atas cabang yang akan diguncang. Metode yang sama digunakan untuk mengangkat gergaji atau cutter ke mahkota. Sebuah garis tipis dilekatkan pada sebuah pemberat, yaitu diproyeksikan di atas cabang dengan tangan atau dengan katapel untuk cabang-cabang lebih tinggi. Garis dapat dilampirkan ke panah yang ditembakkan dari busur atau ke batang besi yang ditembakkan dari senapan kaliber. Selanjutnya adalah gemetar mekanis. Pengocok pohon mekanis yang awal dikembangkan untuk kebun buah dan kacang, tetapi sejak sekitar pada tahun 1965, teknik ini telah digunakan untuk pohon hutan tertentu, terutama untuk pinus selatan di Amerika Serikat. Alat ini mahal, membutuhkan tanah yang rata untuk penggunaan yang efisien.
dan operator yang berpengalaman sangat penting untuk menghindari kerusakan yang berlebihan pada pohon. Banyak kerucut yang dihilangkan dengan beberapa detik pengocokan, tetapi pengocokan yang lebih lama akan mematahkan bagian atas dan anggota badan. Pengocok pohon tidak berperan dalam operasi pengumpulan ataupun menyebar di hutan alam, tetapi mungkin akan terus digunakan di kebun benih yang dikelola secara intensif atau tegakkan benih dengan kisaran spesies terbatas. Pengocok pohon mekanis sekarang banyak digunakan di Amerika Serikat dengan bagian tenggara untuk memanen benih di kebun benih pinus. Dalam kasus spesies di mana kerucut batang dapat dengan mudah terlepas seperti Pinus eleotheril dan Pinus paleostris, pohon diguncang pada periode setelah kerucut mencapai kematangan, tetapi sebelum mereka terbuka dan kerucut dengan biji yang terkandung dikumpulkan dari tanah. Dalam kasus spesies dengan kerucut persisten seperti Pinus taida dan Pinus echinata, pengocokan ditunda sampai kerucut terbuka dari tujuannya adalah untuk mengeluarkan biji dari kerucut. Mereka kemudian dapat dikumpulkan dari tanah melalui pengambilan bersih. Selanjutnya adalah pengumpulan benih setelah penyebaran. Meskipun pengumpulan dari tanah paling sering digunakan untuk buah-buahan, itu dapat digunakan untuk benih yang tersebar adalah kerucut atau buah telah dibuka. Benih pinus selatan di Amerika Serikat, misalnya Pinus eleotheril dan Pinus taida, memiliki waktu yang sangat singkat antara mencapai kematangan dan tersebar. Dan sejumlah metode telah dievaluasi untuk mengumpulkan benih lepas saat tersebar. Selain menggunakan terpal yang tersebar di tanah yang disebutkan sebelumnya, mereka termasuk jaring polipropilin di sekeliling mahkota bingkai kayu berbentuk corong ditutupi dengan kain atau poliuretan dan diletakkan pada hubungan pusat yang mengelilingi batang. Tetapi terpal atau jaring yang ditinggikan tiang di atas tanah. Pengalaman sebelumnya telah berlalu itu berhasil karena jaring lebih dari 50% dari tanaman benih yang tersedia diperoleh kembali. Jika benih ditampung terutama di atau dekat bagian luar tajuk, sebagian besar jatuh di luar sebaran unit penangkap pohon tunggal. Jika terpal atau jaring harus tetap di tempatnya untuk waktu yang lama, dari benih alami yang jatuh tidak dapat merusak karena cuaca dan sebagian benih hilang karena hewan-hewan. Kerugian dalam pemanenan ini adalah: 1. Rantai kebun membutuhkan persiapan yang intensif agar mesin dapat beroperasi dengan baik. Yang kedua adalah pemanen berisik dan menghasilkan debu dalam jumlah besar. Yang ketiga, tidak beroperasi dengan baik ketika tanah basah. Dan yang terakhir adalah pemanen memiliki sejumlah masalah mekanis yang sebagian besar telah diperbaiki, tetapi perubahan desain kecil masih perlu dilakukan. Yang terakhir adalah tembolok hewan. Hewan-hewan kadang mengumpulkan kerucut atau buah-buahan sebagai persediaan makanan dan dapat dirampok untuk benih, tetapi sumber benih ini terbatas pada area yang terbatas. Tembolok tupai adalah sumber penting benih jenis konifera di Amerika Utara bagian barat. Tupai biasanya menemukan tempat persembunyian dari tahun ke tahun di tempat yang sama. Biasanya mereka ditemukan di area lembab dekat mata air, sungai kecil atau rawa-rawa, pada eksposur utara, dan di kayu lapuk atau dak atau di sekitar pohon tumbang tua. Cacing tunggal dapat bersih dari beberapa kerucut, kebanyakan gantang. Kerucut segar di tanah adalah tanda aktivitas tupai. Tumpukan sisik dan inti kerucut dapat menunjukkan cacing terdekat. Dan selanjutnya adalah semut. Semut terkadang mengumpulkan benih bersama-sama di Afrika Utara. Mereka diamati menggunakan tumpukan besar benih akasia. Setiap benih yang dikumpulkan dari sarang hewan pengerat serangga harus diuji kesehatan dengan uji potong atau cara lain. Yang kedua adalah koleksi dari mahkota pohon yang ditebang. Salah satu metode pengumpulan benih dalam jumlah besar adalah dengan
menyelaraskannya dengan penebangan komersial biasa yang dilakukan secara musim pematangan benih dan untuk mengumpulkan benih atau buah dari pohon benih dan untuk mengumpulkan benih atau buah dari pohon yang ditebang. Jika buah-buahan akan dikumpulkan dari seluruh tanam yang ditebang, pemetikan harus ditunda karena alasan keamanan sampai penebangan di area tersebut selesai. Jika kualitas phenotypic pohon induk lebih penting daripada kuantitas benih, lebih baik memilih menandai dan jika mungkin menebang dan memanen buah dari pohon induk unggul sebelum tebangan utama. Penebangan pohon individu yang dipilih secara khusus untuk pengumpulan benih mungkin diperlukan di daerah di mana penebangan komersial tidak dilakukan. Misalnya ketika jumlah benih relatif kecil dan beberapa pohon diperlukan untuk pengujian asal atau tujuan penelitian lainnya. Penebangan khusus seperti itu harus dihindari bila kemungkinan, baik karena batang terbuang dari karena pohon tersebut hilang sebagai sumber benih di masa depan. Tetapi kadang-kadang tidak dapat dihindari dalam kasus spesies hutan tropis tinggi yang sangat sulit untuk didaki, dan jika benih ekspedisi pengumpulan sangat terbatas waktunya. Menebang pohon yang tinggi tetapi tidak ditompang biasanya jatuh lebih cepat daripada memanjatnya. Yang ketiga adalah koleksi dari standing trees dengan akses dari tanah yang terdiri dari tiga unsur. Yang pertama yaitu menggunakan tangan. Ini tangan ya, maaf saya salah ketik. Dan yang kedua adalah memotong, mematahkan, dan menggergaji. Dan yang ketiga penggunaan senapan. Langsung saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dengan menggunakan tangan. Dalam kasus semak atau pohon bercabang rendah, buah dapat dipetik langsung dari cabang oleh pengumpul sambil berdiri di tanah. Di zona beriklim sedang, akasia dan eucalyptus malaya yang lebih kecil di Australia dan banyak spesies yang kecil tanah kekeringan di zona kering dan semi kering. Buah-buahan yang lebih kecil umumnya dipanen langsung ke dalam keranjang, tas, ember, atau wadah lain dipegang atau dipakai oleh pemilik. Contohnya adalah Crataegus dapsorbus. Yang kedua adalah memotong, mematahkan, dan menggergaji. Untuk cabang di luar jangkauan tangan, tersedia berbagai alat bergagang panjang untuk memungkinkan pengumpulan meraih buah dari tanah. Sebuah tiang dan kait dapat digunakan untuk menarik cabang ke bawah dalam jangkauan garu, gergaji, pahat kait, atau gunting pemangkas bergagang panjang digunakan untuk menarik atau memotong buah individu atau cabang yang menghasilkan buah. Bambu kaku yang ringan, aluminium, atau tiang plastik yang panjang sekitar 4-6 meter adalah umum. Untuk mencapai tiang tunggal di luar jangkauan 6-8 meter, tiang teleskopik bertingkat dengan geser di ujungnya telah dikembangkan. Telah mencatat pada beberapa spesies buah atau kerucut pada cabang ternyata dapat menghasilkan sedikit biji karena kurangnya penyebutan pada posisi itu, dan oleh karena itu lebih baik untuk mengumpulkan buah dari setidaknya setengah jalan ke atas. Kemampuan buah untuk setidaknya setengah jalan ke atas adalah menggunakan perkakas bergagang panjang secara efisien dari tanah sangat dipengaruhi oleh kerapatan dan bentuk tajam pada masing-masing pohon. Metode ini berlaku untuk pohon dengan cabang bersudut lancip seperti Eterecocornis. Keterbatasan lainnya bergantung pada efisien memproyeksikan garis di atas cabang yang diinginkan. Yang terakhir adalah penggunaan senapan. Metode ini memotong cabang yang membawah benih adalah dengan menembaknya dengan senapan kaliber besar. Metode ini berhasil digunakan untuk menebak pucuk pohon Picea glaucosa di daerah produksi benih di timur laut Amerika Serikat. Tidak hanya pucuk pohon yang ditemukan lebih murah daripada membaca, tetapi kerucut juga dapat dikumpulkan pada tahap pengembangan terbaik karena waktu yang singkat di mana operasi dapat diselesaikan. Baru-baru ini, menebak dari cabang atau pucuk dari helikopter telah menghasilkan hasil menjanjikan di Kanada. Tetapi dalam penggunaan metode senapan ini terdapat kerugian, yaitu adalah bahwa tindakan penjagaan keamanan yang sangat ketat harus diperhatikan. Ada batasan di mana senapan dapat digunakan.
misalnya tidak di dekat jalan atau area yang dibangun. Misalnya di dekat juga mahkota dari beberapa spesies seperti Araucaria dan Pichia mungkin sangat rusak oleh teknik ini. Tetapi metodenya paling cocok untuk menumbuhkan benih dalam jumlah penelitian dari tanaman berbiji berat yang berkembang di cabang atau pucuk yang terlalu sulit dijangkau untuk dicapai dengan cara lain. Dan yang keempat adalah koleksi dari standing fish dengan akses by climbing. Ada batas ketinggian bergagang panjang yang dapat digunakan untuk pengumpulan benih atau buah dari tanah. Mendekati batas itu, operasi menghasilkan banyak waktu dan energi, tetapi menghasilkan sedikit benih. Untuk memudahkan pengoperasiannya dapat dijelaskan di bawah ini. Berikut, memajak ke tajuk melalui batang, memanjat ke tajuk secara langsung, dan memanjat dan memetik buah di dalam tajuk. Yang pertama adalah memanjat ke tajuk melalui batang. Modifikasi lainnya adalah memanjat memotong kaki berturut-turut batang dengan kapak tangan untuk menopang kakinya atau melakukan serangkaian paku besi sepanjang sekitar 20 cm yang kemudian ditarik untuk digunakan kembali saat dia turun. Kedua metode ini melakukan secara fisik. Apakah sabuk pengaman digunakan atau tidak dan merusak pohon, memanjat batang pohon tinggi tanpa cabang dengan tangan dan kaki melibatkan bahaya keamanan yang cukup besar. Nah, risiko yang mungkin menggoda pemanjat untuk lebih memilih mengumpulkan dari pohon yang paling mudah dipanjat, yang seringkali secara silviculture paling tidak diinginkan lebih disukai untuk memperkenalkan suatu atau lain dari alat bantu pendakian khusus yang sekarang tersedia. Naik ke mahkota secara langsung. Jaring tidak merusak tajuk dan cukup efektif sekali dalam posisi pada pohon bermahkota dalam dengan tanaman kerucut yang melimpah. Tetapi metode ini sangat lamban dan tidak mungkin digunakan di tegakan padat. Penggunaan umumnya telah ditinggalkan demi metode yang memakan waktu lebih singkat dan memetik buah di dalam mahkota. Metode memanjat dan memetik buah di tajuk tidak bergantung pada metode yang digunakan untuk mencapai tajuk. Apakah ini digunakan dengan tangga, sepeda, pohon, atau panjat besi? Rangkuman pada poin utama yang diamati berikut ini didasarkan pada Yeatman dan Nickman. Dalam memanjat cabang-cabangan pohon seperti pada anak tangga, pegangan digunakan terutama untuk bimbingan dan keseimbangan dan kaki serta tungkah digunakan untuk memotong. Hanya satu anggota badan, tangan, atau kaki yang disegerakan pada satu waktu, mencekram atau berdiri di cabang-cabang di mana mereka paling kuat, dekat dengan batang utama. Ranting-ranting yang meragukan harus diuji dengan cara ditarik dengan tajam sebelum dipercaya untuk memikul beban si pemanjat. Percaya diri dan koordinasi otot adalah kunci dalam pendakian yang aman. Ketegangan yang berkelanjutan dan ketergantungan pada kekuatan yang bisa melelahkan dan berbahaya. Sebagian besar pekerjaan harus ditanggung oleh kaki. Selanjutnya adalah koleksi dari pohon berdiri dengan sarana akses lain. Beberapa jenis peralatan telah dirancang untuk menekan kolektor secara mekanis ke tingkat di mana ia dapat mencapai bagian mahkota yang menghasilkan buah tanpa harus memanjat sama sekali. Uji coba terbatas setelah menunjukkan bahwa sistem kabel yang mendukung kereta dapat memindahkan ataupun memetik sepanjang tajuk pohon. Meskipun akses beberapa pohon diperoleh dengan satu pengaturan instalasi memakan waktu, sistem ini akan terbukti paling memungkinkan di tempat di mana pengumpulan berulang harus dilakukan. Eksperimen juga telah dilakukan dengan kabel atau platform yang tergantung dari balon atau helikopter. Balon dianggap tidak praktis, tapi helikopter mungkin beberapa dalam kondisi tertentu. Mungkin yang paling praktis dari semua perangkat mekanis untuk menaikkan atau menurunkan seseorang ke dalam jangkauan tanaman buah adalah platform ekstensi. Jenis platform ekstensi yang digunakan untuk pemasangan kabel listrik di atas kepala telah digunakan untuk pengumpulan benih di banyak negara. Ada sejumlah model tersedia termasuk model dengan roda gigi,
perangkat teleskopik, dan bom baja artikulasi yang dioperasikan secara hidrolik yang dibangun di atas meja putar. Perangkat ekstensi artikulasi AG-P12 yang telah dibangun di Uni Soviet dan Shell menggambarkan dan menjelaskan penggunaan pelan hidrolik Siemens yang dikembangkan Inggris di mesin Rusia dapat digunakan untuk mengumpulkan benih dari pohon hingga ketinggian 15 meter dan platform hidrolik Siemens hingga ketinggian 10–16 meter. Mereka menyediakan ruang kerja yang memadai untuk 2 orang yang dapat membuat sabuk pengaman dan perlengkapan terkait. Itu dimasukkan untuk pengembangan versi yang lebih besar dari mesin Rusia yang mencapai 30 meter. Dan yang terakhir merupakan produktivitas dalam koleksi benih. Ada sedikit informasi rinci tentang produktivitas dalam pengumpulan benih, terutama untuk spesies tropis. Seperti ditunjukkan, jumlah yang dikumpulkan per hari pemetik tergantung pada berbagai faktor yang mencakup tidak hanya keterampilan energi pemetik, tapi juga ukuran buah, berat tanaman, keteguhan, pelekatan takai, adanya buah-buahan tua atau belum matang di cabang-cabang yang dapat membingungkan atau memperlambat pemetik. Metode pengumpulan dan faktor-faktor lain seperti cuaca, serangga, dan waktu perjalanan untuk pestoklasnya di Amerika Serikat dan Kanada. Sekianlah pembahasan tentang seed koleksi dan harvesting. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.